Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya di sini kita masuk kepada peristiwa yang selanjutnya menjelang kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah peristiwa Ashabul Fil. Peristiwa perang gajah. Perang gajah ini terjadi pas di tahun kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan dulu di negeri Yaman, tepatnya di San'a, ada seorang raja berasal dari Habasyah. Habasyah itu kalau sekarang itu adalah negeri Ethiopia. Nah, kebetulan negeri Ethiopia ini berbatasan memang dengan Yaman, hanya dijarak dengan oleh Laut Merah. Nah, di Yaman ini ada seorang raja berasal dari Habasyah namanya Abrahah al-Ashram. Kebetulan agamanya adalah agama Nasrani. Abrahah al-Ashram ini membuat gereja di San'a yang sangat besar sekali. Tingginya itu ada yang mengatakan 30 meter, ada yang mengatakan 50 meter, ada yang mengatakan 100 meter, bahkan ada yang mengatakan sampai 300 meter. Yang jelas gereja ini sangat besar sekali dan sangat bagus. Lantainya berhiaskan marmer yang sangat bagus sekali, tembok-temboknya juga sangat bagus sekali, bahkan di beberapa sudut-sudutnya itu mursaun bidzahab, dilapisi oleh emas. Yang jelas indah sekali. Dan itu menjadi kebanggaan daripada Raja Habasyah, Raja Abrahah al-Ashram. Tujuan pembangunannya adalah agar menjadi destinasi, ya bisa kita bilang destinasi wisata lah waktu itu. Karena haji di negeri Arab itu sangat identik dengan jual beli perdagangan waktu itu. Nah, dia ingin mengalihkan hajinya orang Arab yang ada di Makkah, di Ka'bah itu, agar mereka mengalihkan hajinya itu ke Yaman, di negeri San'a. Makanya dibuatkan gereja yang sangat besar sekali dan indah. Tetapi menunggu, ternyata tidak ada yang mau haji. Setahun lewat, 2 tahun lewat, 3 tahun lewat, tidak ada yang mau haji. Tidak ada yang mau haji. Bahkan ada informasi, ya, gereja ini dibangun oleh Abraha agar orang Arab itu pergi haji ke situ. Justru ada seorang Arab yang datang ke gereja itu, bukannya ingin melaksanakan ibadah haji, justru dia masuk ke gereja itu dan buang air kecil, buang air besar di dalam gereja itu, dan diketahui oleh Abrahah al-Ashram, dia sangat marah sekali. Dan itu salah satu sebabnya dia ingin menghancurkan Ka'bah yang ada di Makkah. Dan dia membuat keputusan bahwa Ka'bah ini harus dihancurkan agar orang mau melaksanakan ibadah haji ke tanah San'a yang ada di Yaman, mengelilingi atau masuk di dalam gereja yang dibangun oleh Habasyah. Dia siapkan pasukan, pasukannya banyak, ada pasukan berkuda, ada pasukan jalan, ada pasukan bahkan ada pasukan fil, yaitu pasukan gajah. Dia mulai keluar dari San'a menuju Makkah untuk menghancurkan Ka'bah tersebut. Pasukan mulai bergerak, ya, orang-orang Arab sudah mendengar pergerakan Habasyah ini, pergerakan Raja Abrahah al-Ashram ini, dan di situ ada terbetik di hati sebagian orang Arab ingin membela tanah Makkah ini agar tidak dinodai atau tidak dihancurkan oleh pasukan Abrahah al-Ashram. Keluarlah raja dari Himyar, ya. Keluar raja dari Himyar, namanya Dzu Nafar, membawa pasukan, ya, untuk menghadang Habasyah, menghadang Raja Abrahah ini di perjalanan. Tapi karena pasukannya sangat kecil sekali, tidak bisa bertahan di hadapan pasukan Abrahah, maka dia kalah dan dia menjadi sandera dari Raja Habasyah, Raja Abrahah. Dzu Nafar tertangkap, tetapi dia minta kepada raja, mengatakan, ayyuhal malik, fa inna istibqa'i khairun laka min qatli. Sesungguhnya
hidupku akan lebih menguntungkan bagimu daripada membunuhku. Fastabqini, ya, jangan bunuh saya, katanya. Nah, Raja Abrahah ini, ya, walaupun dia serem, ya, atau dalam bahasa Arabnya itu sarim, ya, serem bahasa kita itu, tetapi kalau dia dimintakan maaf itu hatinya lembut, ya, langsung dia maafkan Dzunafar ini, tetapi dia tetap diborgol. Dia lanjutkan perjalanannya sampai dia di Biladil Khas'am namanya. Keluarlah di situ seorang tokoh juga ingin menghadang Raja Abrahah ini, namanya An-Nufail ibnu Habib. An-Nufail ibnu Habib. Di situ dia keluar, ya, untuk menghadang Raja Habasyah ini. Sama dengan Dzunafar, tidak ada daya dan upayanya, pasukannya sangat kecil sekali untuk menghadapi pasukan yang sudah disiapkan besar oleh Abrahah al-Ashram. Ya, pertempuran yang pertama langsung kalah dan dia ditawan juga sama dengan Dzunafar. Ya, dan dia juga minta sama seperti yang diminta oleh Dzunafar. Dia mengatakan, ayyuhal malik fa inna istibqa'i khairun laka min qatli. Wahai tuan raja, sesungguhnya hidupku mungkin lebih bermanfaat untukmu daripada kamu membunuhku. Membunuh saya udah selesai, nggak ada manfaatnya. Ini raja kecil, nggak ada apa-apanya, gitu kan. Kalau raja besar dibunuh mungkin ya sudah selesai. Ini raja kecil, nggak ada apa-apanya. Makanya Abrahah mendiamkan dia. Bahkan dia menambahkan di sini, apa katanya? Fa inni alimun bi ardil Arab. Saya ini tahu seluk-beluk tanah Arab ini. Mana yang berduri, mana yang tidak berduri, mana yang melembah, mana yang lembah, mana yang tidak lembah, mana yang dekat perjalanannya, mana yang jauh. Saya tahu itu semua, katanya. Makanya jangan bunuh saya, kata An-Nufail ibnu Habib ini. Oke, tidak dibunuh oleh Abrahah, tapi tetap di borgol. Sampailah dia ke tanah Taif. Tanah Taif, ya. Tetapi di tanah Taif ini ada seorang tokoh juga keluar menghadapi Abrahah al-Ashram. Tetapi keluarnya tidak dengan pasukan, tidak ingin menghadang Abrahah al-Ashram, tetapi ingin membagus-baguskan, atau ingin bahasa sekarangnya itu menjilat kepada Abrahah al-Ashram. Namanya adalah Mas'ud, ya. Di sini disebutkan namanya Mas'ud ibnu Mu'attib. Mas'ud ibnu Mu'attib. Dia langsung menjilat di situ, mengatakan ketika sampai Abrahah di Taif, dia keluar, ya, membawa baju ketokohannya bersama rakyatnya. Dia keluar, apa katanya? Ayyuhal malik, wahai tuan raja, nahnu abiduk, kami ini hamba-hambamu. Apapun yang kamu perintahkan kepada kami, siap kami laksanakan. Dan dia berkata, walaisa bainana wa bainaka alladhi turid. Kami nggak ada urusan dengan tujuanmu ini. Tujuanmu kan mau menghancurkan Ka'bah. Ya, hancurkan saja, kami nggak ada urusan, nggak mau ikut campur, katanya. Yang penting kami aman di sini, ya, tidak mengganggu engkau dan kau tidak mengganggu kami. Mau hancurkan Ka'bah, mau apa itu terserah, jalan saja pergi ke sana. Ya, laisa bainana wa bainaka alladhi turid. Tidak ada hubungan kami dengan apa yang engkau inginkan hancurkan itu. Ya, hadza anta wa sya'nuk, katanya. Itu terserah ente, katanya. Bahkan, ya, Mas'ud ibnu Mu'attib ini menyuruh anak buahnya, memerintahkan anak buahnya namanya Abu Rughal. Abu Rughal membersamai Abrahah ini ke Mekah. Nih, saya kasih Abu Rughal, ikut bersama Abrahah. Tunjukkan Abrahah ini jalan agar dia hancurkan Ka'bah yang ada di Mekah. Ini mental pengkhianat ini. Ditunjukkan oleh Abu Rughal, jalan, dia berada di depan untuk menunjukkan pasukan Abrahah ini jalan menuju Makkah. Tetapi sebelum sampai di Makkah, ada namanya Al-Mughammis. Kampung namanya Al-Mughammis. Di sini Allah mentakdirkan
Abu Rughal ini meninggal di Al-Mughammis. Dia dikubur di situ. Ya, oleh karenanya dari saat itu, ya, dari saat Abu Rughal ini meninggal, ya, sampai beberapa tahun sebelum ini, ya, kubur Abu Rughal ini selalu dilempar oleh orang. Ya, ini pengkhianat pertama, ini pengkhianat pertama, ini pengkhianat yang mau menghancurkan Ka'bah. Ya. Jadi Abu Rughal ini kabarnya itu marjumun min jami'in nas. Semua orang yang lewat di situ melempar kubur Abu Rughal ini. Kemudian ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Tetapi di Al-Mughammis ini ada yang melanjutkan misi Abu Rughal. Di situ namanya Al-Aswad Al-Himyari. Al-Aswad Al-Himyari ini melanjutkan misi Abu Rughal, menunjukkan jalan bagi Raja Abrahah menuju Makkah untuk menghancurkan Ka'bah. Sebelum sampai masuk ke kota Makkah, ya, Abrahah membuat muaskar di Takhum, kota Makkah, di luar kota Makkah, di situ untuk melihat keadaan, dan dia mengirim Al-Aswad Al-Himyari ini masuk ke kota Makkah. Ayuhal Aswad, katanya, wahai Aswad Al-Himyari, masuk sekarang ke kota Makkah, saya nunggu di sini, katanya. Lihat keadaan di situ. Apakah ada pasukan besar atau enggak? Lihat keadaan di situ. Dia masuk ke kota Makkah, ya. Ternyata tidak ada pasukan, dia melakukan macam-macam di situ, dan dia mengambil, ya, mencuri 200 onta milik Abdul Muttalib, kakek Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dibawa ke Abrahah, dibawa ke muaskar atau tempat singgahnya, istirahatnya para pasukan di luar kota Makkah. Abrahah menunggu, tidak ada respon, tidak ada pasukan yang datang, tidak ada orang yang nego yang datang, tidak ada. Ini penasaran. Ini Raja Abrahah ini penasaran. Kenapa kok nggak ada orang yang datang, nggak ada orang yang bela, nggak ada pasukan, nggak ada apa ini? Diutuslah lagi namanya Hunatah masuk ke kota Makkah. Ya, Hunatah masuk ke kota Makkah. Ya Hunatah, katanya, masuk lagi ke kota Makkah. Salman asyrafahum, siapa yang paling mulia di situ? Tokoh yang paling besar di situ, tanya siapa dia. Hunatah ini kemudian masuk ke kota Makkah, ya, dan bertanya di situ, ya ma'syara Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, man asyrafukum, siapa yang paling mulia di antara kalian? Abrahah ingin ngomong. Keluarlah Abdul Muttalib ibnu Hashim, yaitu kakek Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia berkata, ana Abdul Muttalib, saya Abdul Muttalib, Rabbul Ibil, yang memiliki onta yang kalian curi beberapa hari yang lalu. Apa kata Hunatah kepada Abdul Muttalib?